Assalamualaikum Bu Gina. Waalaikumsalam Bu Yan. Ya, apa kabar hari ini Bu Gina? Alhamdulillah baik Ibu. Gimana kabar Ibu? Iya, Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik Bu Gina. Oh ya Bu Gina, sesuai dengan percakapan kita tempo lalu bahwa Bu Gina mengatakan kepada saya Ibu akan melakukan coaching terhadap Bu Desi, dan di sini saya akan menjadi pengamat kegiatan coaching Ibu nanti bersama Bu Desi ya Bu ya. Nah, jadi pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Jadi ada beberapa rubrik penilaian. Yang pertama adalah apakah sudah sesuai nanti dengan alur tirta atau belum. Lalu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coach Ibu nanti, dan bagaimana coach tersebut nanti merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sehingga beliau nanti bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya sendiri. Nah, selain itu juga jangan lupa ya Ibu ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, baik Ibu, sebelum Ibu memasuki proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Iya Bu, baik. Nah, kompetensi spesifik apa nanti yang ingin Ibu kembangkan ketika melakukan coaching terhadap coach Ibu? Untuk kompetensi yang nantinya akan saya kembangkan itu, pertama adalah mengenai present ya Bu ya, kehadiran penuh. Ya. Kemudian yang keduanya menanyakan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiganya adalah mendengarkan secara aktif. Iya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kompetensi tersebut yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Untuk yang spesifiknya mungkin nanti saya akan yang pertamanya menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga nantinya akan menggali coach untuk menyampaikan permasalahan yang ada. Kemudian yang keduanya adalah mendengarkan secara aktif mengenai permasalahan yang nantinya coach sampaikan kepada saya. Iya. Baiklah, lalu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada proses coaching nanti? Indikator yang nantinya akan saya lakukan untuk proses coachingnya, di mana saya berharap nanti coach itu bisa menemukan solusi sendiri mengenai permasalahan-permasalahan yang ada pada saat proses coaching nanti. Ya, baiklah Ibu, saya rasa persiapan yang sudah Ibu lakukan sudah sangat baik. Silakan Ibu melakukan coaching bersama coach Ibu. Semoga nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar dan coach Ibu bisa menemukan solusi-solusi terbaik dari permasalahannya. Iya, terima kasih sebelumnya Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Gina. Gimana kabar Bu Desi hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini luar biasa, sudah jauh lebih baik. Alhamdulillah. Kita menindaklanjuti obrolan kita yang waktu tempo hari lalu ya Bu ya, mengenai permasalahan yang ingin Ibu sampaikan gitu. Mungkin kita juga tidak terlalu punya banyak waktu mungkin ya Bu ya, sekitar 15-20 menit lah ya Bu ya. Nah, untuk permasalahan itu sendiri gitu ya Bu ya, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya mengenai permasalahan Ibu Desi? Permasalahan utama sih, pokoknya permasalahan mungkin lebih dari satu ya Bu. Hanya memang untuk sesi coaching kali ini saya ingin menuntaskan dulu permasalahan tentang semangat belajar, khususnya di mata pelajaran saya, semangat belajar siswa khususnya di mata pelajaran saya bahasa Inggris, di mana memang anak-anak di sekolah saya ini kalau dibilang kampung banget enggak daerahnya, tetapi memang semangat belajarnya jauh banget. Kemudian mungkin memang ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan mereka tidak mau berkembang.
Baik, berarti yang saya bisa garis bawah itu adalah bagaimana cara kita untuk meningkatkan semangat belajar dari peserta didik Bu Desi sendiri ya. Nah, dari permasalahan tersebut, apa yang ingin Ibu kembangkan, kemudian faktor apa saja yang bisa menjadi indikasi kenapa semangat belajar peserta didik Ibu itu turun gitu? Kalau yang ingin saya kembangkan, mungkin saya lebih ingin menggali informasi apa sih yang bisa meningkatkan semangat belajar siswa selain dari dalam intern diri saya pribadi punya keinginan untuk merubah proses pembelajaran, merubah mindset siswa. Juga kan itu tidak bisa berjalan sendiri ya Bu ya. Itu tentu ketika gurunya ingin mengajar, punya semangat mengajar yang luar biasa, tapi tumpang tindih atau jomplang dengan semangat siswa itu kan luar biasa. Nah ini yang ingin saya sharingkan gitu ya, harus bagaimana, langkah apa dan yang lain gitu ya. Terus kemudian kalau tadi faktornya Bu ya, kalau faktor mungkin karena mereka tidak bergaul dengan teman-teman yang punya pola pikir lebih maju ke depan, hanya stuck jalan di tempat. Lingkungannya juga mungkin SMP sekolah saya gitu ya, mereka bergaul di sana. Kemudian mungkin untuk anak-anak yang punya prestasi pun dia merasa bisa, sehingga padahal kalau misalkan di kelas ini dia ranking 1, tapi secara keseluruhan mungkin dia bisa jadi ranking kesekian, atau bahkan kalau di grade-nya lebih diluaskan lagi dengan sekolah yang lain, kita justru tidak ada apa-apanya. Ranking 1 itu di sekolah yang lain bisa jadi yang terakhir gitu, karena mereka pergaulannya hanya seperti itu. Kadang ada anak yang suka punya pikiran gini Bu, saya emang nggak belajar juga dari kelas masih ranking 1, karena apa? Tidak ada daya saing dengan antar siswa yang lain gitu. Itu Bu. Oke, baik. Berarti di sini mungkin karena tidak ada daya saing ya di kelasnya, mungkin ya di kelasnya. Mungkin bisa Ibu coba mengenai langkah-langkah yang tadi Ibu sampaikan. Kemudian dari situ ya Bu ya, bagaimana Ibu mengelola atau misalkan bagaimana Ibu sendiri gitu ya menggali informasi mengenai tadi semangat belajar, kemudian cara mengatasi untuk meningkatkan semangat belajar, mungkin kemudian bisa juga merubah dari mungkin cara penyampaian kita ya Bu ya, cara penyampaian kita dalam proses pembelajaran, dan membuat yang tadi Ibu katakan itu adalah merubah mindset untuk lebih maju ke depan. Saya sudah mencoba Bu, untuk di beberapa pertemuan awal itu saya tidak langsung shock terapi ke siswa, ke anak-anak itu tidak langsung masuk materi. Saya coba berikan video pembelajaran yang bukan video pembelajaran sih, video motivasi mungkin ya, video motivasi. Misal saya ambil dari motivasi dari Mary Riana, kemudian motivator-motivator hebat lah, kenapa kita perlu berjuang, kenapa kita perlu sukses, dan seberapa penting sih bahasa Inggris di era globalisasi saat ini untuk meningkatkan kemampuan mereka dan value mereka sendiri gitu ya. Jadi mereka itu sebetulnya ketika belajar butuh di charger. Ketika belajar ketemu dengan saya di kelas, saya nasihati, kemudian masuk dalam pembelajaran itu mereka semangat, tetapi keluar dari kelas saya semangatnya itu hilang lagi gitu. Saya juga sudah mencoba, selain memang saya juga membentuk mindset mereka dulu terlebih dahulu, saya mencoba untuk membuat metode pembelajaran, kemudian proses pembelajaran yang jauh lebih menyenangkan dibanding sebelumnya. Tetapi untuk saat ini di kelas tertentu running well, berjalan bagus. Tapi di kelas yang lain itu terlihat stagnan. Nah ini kadang saya mencoba untuk manusiawi ya Bu ya, kita kadang membandingkan zona nyaman kita ngajar di kelas ini, masuk ke kelas sana, down lagi. Kadang saya nahan supaya tidak membandingkan, karena saya tidak mau membandingkan antar murid gitu ya. Di satu sisi running well, di satu sisi kayaknya jalan di tempat gitu, tidak ada perubahan sama sekali.
Baik, dari yang Ibu Desi tadi katakan bahwa ada perbedaan yang mungkin cukup signifikan ya Bu ya antara satu kelas dengan kelas yang lain. Ibu sudah melakukan metode pembelajaran yang misalkan lebih bervariatif, memunculkan video-video untuk motivasi kedepannya seperti apa, kemudian manfaat penggunaan bahasa Inggris nantinya itu seperti apa. Dari situ, selain itu gitu ya Bu ya, dari situ pernah tidak Ibu ngobrol dengan rekan-rekan Ibu gitu? Dengan rekan-rekan bahasa Inggris pernah, bahkan sering ya Bu ya, karena kita juga ada diskusi semacam MGMP sekolah di sekolah itu untuk mata pelajaran yang satu rumpun. Kalau disamakan mungkin sama dengan guru yang lain juga sama, hanya mungkin bedanya kenapa saya kok kayaknya lebih stres dibanding guru-guru yang lain, karena memang kalau saya tolak ukur saya berhasil itu adalah keberhasilan siswa juga. Mereka bisa mengerjakan soal, mereka bisa merespon positif dengan apa yang kita lakukan di kelas gitu ya. Kayaknya kok dari tahun ke tahun itu merosot gitu. Ini apa sih yang menyebabkan seperti ini? Kemudian saya rubah ininya, video yang dari tahun lalu saya rubah lebih menarik lagi media pembelajarannya dan yang lain sebagainya. Itu sudah saya lakukan, dan memang ternyata ketika diskusi dengan guru mata pelajaran satu rumpun pun ketika digabungkan dengan mata pelajaran yang lain sama. Mungkin yang menyebabkan anak-anak di sekolah saya itu kenapa low banget spiritnya gitu ya, low banget semangat belajarnya, itu memang faktornya adalah lingkungan sebetulnya. Lingkungan. Oh, yang perlu saya garis bawahi berarti lingkungan yang mempengaruhi bahwa semangat belajar mereka itu turun gitu ya. Turun dan nyaris jangan ya. Oke, baik. Dari situ bagaimana cara Ibu untuk mengatasinya Ibu? Saya pernah mengambil tindakan selaku wali kelas ya, selaku wali kelas dulu deh, dalam lingkup yang lebih kecil gitu ya. Kalau dalam banyak gitu ya, lingkup banyak, saya mengajar 7 kelas. Saya mengajar 7 kelas, kemudian ada 7 wali kelas yang memegang. Paling kalau untuk kelas yang tidak saya yang bukan saya wali kelasnya, itu saya informasikan hasil pembelajarannya seperti apa yang perlu didiskusikan. Nah, untuk di kelas saya sendiri, di awal ajaran baru itu saya mencoba untuk pertama saya mengumpulkan informasi, karena kebetulan saya mengajar di kelas 9 beberapa tahun ini, sehingga black report atau kebiasaan dan hasil pembelajaran siswa sudah diketahui di kelas sebelumnya. Jadi saya cari tahu dulu kelas saya atas nama ini bagaimana progresnya. Antara wali kelas memberitahukan ada yang memang di kelasnya ini ternyata ranking, ada yang memang mempunyai catatan khusus dan yang lain. Jadi black report anak-anak sudah saya pegang. Kemudian saya kumpulkan mana sih yang memang anak-anak yang perlu pengawalan khusus dalam pembelajaran atau tindakan darurat, penginformasian pada orang tua, sehingga saya berkolaborasi dengan orang tua. Sebetulnya saya sudah lakukan itu, mencoba mengkomunikasikan dengan orang tua gitu. Baik, jadi sebelum proses pembelajaran dimulai itu Ibu udah mengetahui ya bagaimana kendala-kendala apa ya nanti akan timbul, siapa yang butuh bimbingan, siapa yang memang bisa dilepas gitu pembelajarannya. Ya. Baik, mungkin dari dari yang Ibu sampaikan tadi. Nah, mungkin itu bisa dikembangkan lagi oleh Ibu ya sebagai cara bagaimana mengatasi semangat belajar anak-anak itu untuk tidak menurun. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan, rencananya kapan nih akan Ibu lakukan pada pada anak-anak itu untuk meningkatkan semangat belajar? Setiap waktu, setiap pembelajaran itu saya mencoba menjalankan langkah-langkah yang sudah saya susun dan saya evaluasi untuk jauh lebih baik. Setiap waktu sebelum pembelajaran saya memberikan motivasi dulu pada siswanya gitu kan. Ketika pembelajaran misalkan tengah-tengah semangat tiba-tiba melehoi anak-anak, insidental lah, tergantung pada situasi yang dihadapi. Saya lakukan tindakan darurat sesuai dengan kondisi siswa di kelasnya masing-masing gitu.
Baik, jadi sebelum dan sesudahnya Ibu Sebelum, sudah melakukan, ketika, ya. sedang, dan setelah, ya. Baik, berarti juga proses itu mungkin ya Bu ya, mungkin Ibu nantinya akan merefleksikan kembali apa nih yang perlu dikembangkan, Iya. apa yang perlu ditingkatkannya, dan apa yang perlu diperbaikinya. Mungkin yang perlu digarisbawahi di sini, perlu adanya obrolan dengan rekan-rekan Ibu yang lain untuk sama-sama menggali semangat belajar setiap anak, baik di kelas 1 ataupun di kelas-kelas yang lainnya. Kemudian di sini juga perlu adanya evaluasi ya Bu ya, evaluasi yang tadi dikatakan. Jadi sebelum, sebelum, pada saat dilakukan, dan setelah dilakukan, sebagai tadi proses pengembangan, kemudian sebagai proses perubahan juga. Baik, mungkin Bu Des, cakapan kita hari ini apa yang bisa Ibu ambil? Yang bisa saya ambil itu ternyata kita jangan bosan, kita sebagai guru jangan bosan untuk terus memantau perkembangan satu persatu. Kadang kan kalau guru itu sulit ya menghafal satu persatu siswa, sulit ya karena banyak. Hitungan saya gitu ya, di sekolah saya itu ada 1.000 lebih siswa. Saya mengajar 7 kelas kali 7 kali 3 gitu ya, lebih dari 200 siswa. Nah, ini kesulitan saya adalah menghafal karakter siswa itu sendiri. Dan saya harus belajar lebih jauh lagi mengenai karakter siswa, kapan saya harus melakukan tindakan darurat, kapan hanya kalau diibaratkan penyakit gitu ya, stadium 1, stadium 2, 3 atau stadium lanjut gitu ya. Dalam proses pembelajaran, kadang siswa itu untuk bahasa Inggris saja Bu, itu saja tidak tahu artinya apa, you subject aja tidak tahu. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu, pertama saya harus mengetahui kondisi siswa, hafal banget karakter siswa. Yang keduanya memupuk sabarnya, saya belajar lebih lagi mengenai penanganan terhadap kondisi siswa, dan banyak hal lagi lah Bu, banyak banget yang harus saya pelajari lebih lagi sebelum saya terjun di lapangan. Baik Ibu, sangat luar biasa ya yang apa yang Ibu sampaikan mengenai apa yang ingin Ibu inginkan gitu, atau yang Ibu harapkan ke depannya untuk peserta didik Ibu. Semoga ke depannya apa yang Ibu harapkan dapat terwujud dengan baik, kemudian diberikan kemudahan dalam menjalankannya. Mungkin dicukupkan sekian obrolan kita hari ini, Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu sudah menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan saya juga bisa upgrade diri dari berbagai sisi, sabarnya, ilmunya, dan yang lain sebagainya. Mohon doa, mohon bimbingannya. Jangan bosan untuk melakukan coaching lagi pada saya nanti ke depannya. Siap Ibu. Semoga kita ke depannya juga bisa lebih ngobrol lebih aktif lagi ya Bu ya. Siap. Oke. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Gina. Waalaikumsalam Bu Yanyan. Iya, bagaimana kegiatan coachingnya tadi? Alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Kemudian coachingnya juga sangat luar biasa mengenai permasalahan-permasalahan beliau gitu ya. Dan ternyata pada saat proses coaching tadi, ternyata coachingnya pun menemukan solusi yang sangat luar biasa gitu ya Bu. Ya, seperti yang tadi saya amati juga ya, prosesnya memang luar biasa sekali antara coach dan coachee, udah sangat sinkron sekali ya Bu ya. Nah, namun sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ini. Ya, jadi yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Kalau untuk pencapaian yang saya inginkan dalam proses coaching ini, tadi pun saya sudah melakukannya dengan mungkin baik ya Bu ya. Saya sudah menggunakan Alurtita di mana saya menanyakan tujuan percakapan kita hari ini untuk apa, kemudian identifikasi permasalahan yang sedang dialami oleh coach itu seperti apa, kemudian rencana aksi yang nantinya akan coach lakukan terhadap permasalahan tersebut dan tanggung jawabnya ke depannya setelah melakukan rencananya, seperti itu. Iya.
Baik Ibu, dan tadi pun ketika saya mengamati ya proses coaching yang Ibu lakukan, semuanya sudah sangat berjalan dengan baik. Tadi juga saya melihat bahwa alur Tirta itu sudah Ibu kembangkan mulai dari tujuan, bagaimana Ibu mengidentifikasi, dan juga bagaimana Ibu menanyakan tentang rencana-rencana yang coach Ibu akan lakukan gitu. Tadi juga Ibu sudah menanyakan bagaimana sih tanggung jawab ke depannya akan seperti apa supaya nanti solusi-solusi dari permasalahannya itu bisa terselesaikan. Baiklah Bu, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir ya Bu ya. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan Ibu tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah memahami proses alur Tirta itu seperti apa sih Bu, karena memang perlu pendalaman yang lebih dalam lagi gitu ya Bu ya mengenai alur Tirta ini. Kemudian agar pada saat melakukan proses coaching dengan siapapun gitu ya akan mengalir sesuai dengan alur Tirtanya. Kemudian saya pun bisa mengembangkan pengembangan diri lagi dalam proses coaching ini menjadi baik lagi gitu ya. Iya, baik Ibu, betul sekali memang ya untuk mendalami alur Tirta itu memang harus benar-benar kita pahami gitu, karena memang langkah-langkahnya itu kadang sesuai atau tidak gitu. Tapi tadi overall yang sudah Ibu lakukan itu sudah baik dan semuanya sudah terpenuhi. Semoga nanti kedepannya Ibu menjadi coach yang lebih baik lagi, bisa memperdalam alur Tirta lebih baik lagi. Sekian ya Ibu ya, pasca observasi yang sudah kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.